Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya. Hari ini kita akan belajar fisika kelas 11. Materi yang akan kita pelajari adalah titik berat. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini dikatakan titik berat benda sama dengan posisi titik keseimbangan benda. Jadi kita masih belajar tentang keseimbangan benda gitu ya. Misalkan saya punya sebuah penggaris di sini. Misalkan nanti panjangnya kita buat saja 30 cm gitu ya. Kita buat saja nanti panjangnya kira-kira seperti ini 30 cm. Oke, maka nanti untuk mencari titik keseimbangannya, maka kalau dia 30 cm, maka titik keseimbangannya nanti eh, di tengah-tengah kan. Oke, di tengah-tengah. Berarti dia nanti di 15 ya, di 15. Maka nanti dia akan titik keseimbangannya akan di 15 gitu. Oke. Terus kalau misalkan ini terhadap sumbu X gitu ya. Maka kita supaya dia seimbang gitu ya, tidak jatuh, maka kita letakkan jari kita di angka 15 ini gitu. Maka nanti disimbolkan nanti itu adalah titik beratnya atau x0-nya terhadap sumbu x ya. Maka dia nanti 15 gitu. Oke. Kalau misalkan dia 3 ke atas gitu ya, lebarnya atau tingginya gitu ya, ini 0, maka nanti terhadap sumbunya dia y0-nya berapa kira-kira? Kalau kita pegang dari sini ya, maka nanti supaya bentuk vertikal ya, misalkan penggaris itu kita pegang dalam bentuk vertikal gitu, maka nanti supaya dia seimbang maka kita harus letakkan jari kita di 1,5 gitu. Kira-kira bagaimana kalau kita letakkan di 2 gitu ya, maka nanti penggarisnya akan jatuh ke sebelah kanan ya gitu ya. Kalau gimana kalau kita letakkan jari kita di contohnya di sini 28, maka penggarisnya nanti akan jatuh ke sebelah kiri, kira-kira seperti itu. Gimana kalau kita letakkan di contohnya di sini 3 jari kita, maka nanti penggarisnya akan jatuh ke sebelah kanan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi itu konsep sederhana dari titik berat gitu. Jadi setiap benda yang seimbang pasti memiliki titik berat gitu ya. Kalau mencari titik berat dari gambar seperti ini, benda seperti ini kan masih cukup mudah. Nanti yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita mencari titik berat dari bendanya tidak beraturan gitu ya, atau tidak segampang ini, cuma dilihat aja udah dapat gitu. Atau nanti bagaimana kita mencari titik berat dari beberapa benda yang digabungkan gitu ya. Oleh karena itu nanti ada tiga ya. Yang pertama itu nanti untuk benda dimensi satu ya, dimensi satu ya, satu saja dimensi satu ya, satu itu nanti untuk mencari x0-nya ya. Maka kita akan menggunakan uh, x1 dikali L1 tambah x2 dikali L2 tambah xn dikali Ln. Kalau contohnya bendanya banyak berarti gunakan sampai xn kali Ln gitu. Kalau 3 berarti x3 kali L3, kalau ada 4 tambah x4 kali L4 gitu ya. Dibagi dengan dibagi dengan L1 tambah L2 tambah Ln gitu ya. Oke, itu untuk satu dimensi. Untuk dua dimensi itu untuk x0. Sekarang untuk y0-nya adalah y0-nya nanti uh, y1 kali L1 tambah y2 kali L2 tambah yn kali Ln gitu ya, dibagi L1 tambah L2 tambah Ln gitu. Oke, itu untuk dimensi 1. Bagaimana untuk dimensi 2 nanti ya? Kalau dimensi 2, maka kita menggunakan ini L ini panjang ya, panjang benda nanti gitu. Kalau ini berarti sekarang bagaimana kalau dia dimensi 2, nanti x0-nya adalah x0 x1 kali A1. Kita menggunakan luas ya. Tambah x2 kali A2 tambah x3 kali A3 gitu ya. Atau xn kali an. Biasanya sih sampai 3 sih bendanya, tapi kita gunakan aja an ya. Dibagi L1, berarti A1 ya, tambah A2 tambah A3 atau AN ya, kalau di sini kita gunakan AN. Nanti untuk Y0-nya sama aja, berarti Y0 kali Y1 ya, Y1 kali A1 tambah
Y2 kali A2 tambah Y3 kali A3 atau AN kali uh, YN kali XN. Oke, kali AN aja. Dibagi A1 tambah A2 tambah AN gitu. Oke. Nah, sekarang terus nanti ada yang dimensi 3. Tahu kan bangun-bangun dimensi 3 seperti balok, kubus, kerucut, tabung. Nanti kita bisa mencari titik beratnya. Kalau ini berarti X0-nya nanti sama aja X1 kali volume ya. Berarti kalau dimensi 3 dia volume. Kalau dimensi 3 dia volume ya. P1 tambah uh, X2 kali P2 tambah seterusnya gitu aja ya, bercepat. Terus P1 tambah P2 tambah P sekian gitu. Y0-nya juga nanti uh, Y1 kali P1 tambah Y2 kali P2 tambah titik-titik dibagi P1 tambah P2 tambah titik-titik gitu. P sekian gitu ya. Oke, itu aja untuk mencari rumusnya. Jadi nanti kalau ada benda yang tidak beraturan, maka kita bisa bagi dalam beberapa benda, apakah di dimensi 2 atau dimensi 3 ya. Terus kita juga bisa tentukan nanti titik beratnya dulu setiap benda, terus nanti kita masukkan ke rumus ini ya. Contohnya titik berat benda pertama berapa, luasnya berapa, benda kedua berapa, luasnya berapa, terus nanti kita masukkan ke rumus ini, maka nanti dapat titik beratnya gitu ya. Oke, sekarang kita langsung lihat saja ke contoh soal. Oke, kita mulai dari contoh yang pertama ya. Di sini ada benda ya dimensi 1 ya, karena ini garis gitu ya. Ada benda dimensi 1. Sekarang kita ditanya nanti, ini nanti akan tanya tentukanlah titik berat benda terhadap sumbu X ya, terhadap titik 0. Misalkan di sini titik 0 gitu ya. Maka kita akan cari X0-nya berapa dan Y0-nya berapa gitu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Yang pertama untuk X0 ya. Maka X0 tadi apa? X0 adalah X1 kali L1 tambah X2 kali L2. Ini ada 3 ya. Tambah X3 kali L3 gitu. Dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Oke. Sekarang kita cari dulu ya X1-nya berapa gitu. X1 atau L1 dulu ya. L1-nya kita misalkan ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga gitu. Maka panjang kawat pertama ini ya, kita sebut saja di kawat. Panjang kawat pertama itu adalah 8 ya, dari 0 ke 8 kan. Maka di 8. Terus kita misalkan aja nanti dia centimeter gitu ya, centimeter. Sehingga dia 8 cm. Terus nanti maka X1-nya berapa? Kalau panjangnya 8, maka supaya dia seimbang nanti, kalau misalkan gini ya, saya buat di sini ya. Kalau dia 0 sampai 8, maka supaya dia seimbang nanti, maka 4 ya, maka X1-nya 4 gitu. Jadi kesetimbangan kawat pertama ini 4 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat lagi Y1-nya dulu. Y1-nya sekalian, maka Y1-nya ya 4 gitu ya. Y1-nya 4 gitu. Jadi kalau kita kan terhadap titik 0 ya. Jadi kalau kita pegang dia dari sini, maka kita pegang di ujung ini pas di 4 ini gitu. Jadi Y1-nya adalah 4. Oke, sekarang L2. L2 juga dia 8 ya panjangnya, dari 0 sampai 8. Jadi panjangnya 8. X2-nya berarti kita pegang dari 4 ya. Maka X2-nya 4. Y2-nya berarti kalau panjang batangnya seperti ini 0, 8, maka supaya dia seimbang kita pegang dari sumbu Y, maka di sini 4 ya. Sehingga Y2-nya adalah 4 gitu. Oke. Sekarang L3-nya juga 8, kebetulan panjang kawatnya semua sama ya. Terus X3-nya berarti X3-nya berapa? X3-nya adalah 8. Y3-nya adalah ya sama ya 4 ya, di sini ya seimbang ya terhadap sumbu Y 4 gitu. Oke, semua sudah diketahui, kita hanya perlu tinggal masukkan ke rumus ya. X0 sama dengan
Berarti X1 kali L1, maka ini 4 kali 8 tambah X2 kali L2. X2 nya tadi 4 kali 8 ya, tambah X3 kali L3, maka ini 8 kali 8 gitu. Oke, dibagi, siap, dibagi nanti L1 tambah L2 tambah L3. L1 nya kan tadi semua 8 ya, tambah 8 tambah 8 gitu. Oke, X0 sama dengan, supaya gampang gini aja kita buat ya, kita gunakan perkalian sifat aljabar ya, sehingga nanti dia 8 ya kali 4 tambah 4 tambah 8 gitu ya, supaya gampang dibagi 8, 1 tambah 1 tambah 1. Lihat, ini kan sama dengan ini ya, 8 kali 4 tambah 8 kali 4 ya, atau 4 kali 8 sama aja 8 kali 8 gitu ya. Terus ini 8 kali 1 tambah 8 kali 1 tambah 8 kali 1 gitu ya. Jadi nanti ini bisa kita coret ya, gitu. Sehingga nanti tinggal 4 tambah 4 tambah 8 itu adalah 8, 16 ya. Oke, 16 dibagi 3 ya. 16 dibagi 3. Itu sama dengan nanti X0-nya adalah 5,33 gitu ya. Oke. Sekarang kita cari Y0-nya gitu. Sebenarnya Y0 ini sudah kelihatan ya, udah gampang sekali karena semuanya 4, jadi nanti jawabannya 4. Jadi kalau kita pegang benda ini ya, ketiga benda ini dari sumbu X ya, ini kan benda yang digabungkan kan, maka kita hanya pegang di 4 aja dia udah seimbang gitu. Jadi kita hanya pegang di titik keempat ini, di titik 4, maka benda ini sebenarnya sudah seimbang. Sehingga nanti Y0 ini adalah 4, tapi kita buktikan saja ya. Maka Y0 adalah berarti Y1 kali L1 tambah Y2 kali L2 tambah Y3 kali L3 gitu ya. Dibagi L1 tambah L2 tambah L3. Y1 nya tadi berapa? Y1 nya tadi 4 kali L1. L1 itu adalah 8 ya. Tambah Y2 juga 4 kali 8 tambah Y3 juga 4 kali 8 ya. Ini semua 4 tadi ya. Oke, dibagi L-nya kan 8 tadi ya. 8 tambah 8 tambah 8 gitu. Sehingga nanti ini bisa jadi 8 kali 4 tambah 4 tambah 4 dibagi 8, 1 tambah 1 tambah 1 gitu. Coret, coret, tinggal nanti 4 tambah 4 tambah 4, 12 per 3 sama dengan 4 gitu. Jadi X0, Y0 nya adalah 5,33,4. Seperti itu. Jadi ini jawabannya ya. Oke, jadi cukup mudah, tinggal masukkan ke rumus saja. Kita akan lihat contoh yang dimensi 2. Sekarang kita akan bahas contoh soal nomor 2 ya. Di sini ada sebuah bangun ya, dimensi 2 ya. Kalau kita buat di sini garis putus-putus nanti ya. Oke. Di sini garis putus-putus, maka nanti dia terdiri dari dua bangun ya. Yang pertama itu persegi panjang, yang kedua itu segitiga sama kaki gitu. Dan yang diketahui adalah uh, panjang sisinya gitu ya. Panjang sisi dari segitiga sama kaki ini adalah 25 cm gitu ya. Sekarang kita akan langsung saja cari X0 dan Y0 ya gitu ya. Ditanya nanti X0, Y0 berapa gitu. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama sekali kita tulis dulu rumusnya ya, bahwa X0 itu tadi apa? Berarti kalau dia 2 maka A1 kali X1 tambah 2 kali X2 gitu ya, dibagi A1 tambah A2. Oke. Sekarang kita lihat dulu bangun yang pertama ya. Bangun yang pertama kita lihat, saya buat aja di sini 1 ya. Yang pertama itu adalah luasnya dulu. A1-nya adalah luas persegi kan panjang kali lebar ya. Panjang kali lebar berarti panjangnya oke 20, lebarnya 10 gitu ya. Jadi dia adalah 200 gitu ya, 200 cm persegi gitu ya. Oke, sekarang dapat di 200 cm persegi. Sekarang kita lihat X1-nya ya. X1 itu adalah 20 gitu. Oke.
Jadi dia sebenarnya ini kan 10 ya. 10 kan titik beratnya persegi ini. Tapi kalau dia dihitung dari sini, ya misalkan ini di sini titik nolnya ya, ujungnya di titik nol di sini, maka ini ke sini adalah 20. Jadi X1 itu adalah kita tulis 20 gitu ya. Jadi X1 adalah kita tulis 20. Jadi dia ini 20 dari titik nol gitu ya. Kan biasanya ditanyakan terhadap titik nol ya. Sekarang Y satunya kalau dia ini 10 ya, kalau ini kita lihat berarti tinggi ini ya 10, maka Y satunya adalah setengah kali 10 ya. Setengah kali 10 itu sama dengan 5. Bisa ya? Oke. Jadi ini tadi kenapa 20? Karena kita lihat ini ke sini 20 ya, maka ini ke sini 10. Dari sini ke sini dia adalah uh, 20 ya, dari sini ke sini. Oke, jadi X1 nya adalah 20. Harus teliti ya, harus diperhatikan itu. Sekarang kita lihat benda kedua. Oke, benda kedua. A2-nya adalah setengah alas kali tinggi. Maka dia setengah kali alasnya adalah 10 tambah 20 tambah 10 dikali, ini saya tulis ya, 10 tambah 20 tambah 10. Lihat alasnya nih, alas dari segitiga ini, segitiga sama kaki ini ya. Jadi dia adalah nanti 40 kan dikali tingginya. Tingginya itu adalah ini. Oke, tingginya ini. Sekarang pertanyaannya, berapakah tingginya? Berapakah tinggi dari segitiga sama kaki ini? Bisa kita cari ya menggunakan teorema Pythagoras gitu ya. Kalau ini 25, maka ini berapa ini sekarang? Ini adalah 10 tambah 10, 20. Kan ini segitiga siku-siku ya. Jadi nanti dia akan ada sebuah segitiga siku-siku ya. Kalau saya keluarin di sini, ini adalah T-nya. Ini jadi 20, ini adalah 25. Sehingga bagaimana kita mencari T-nya? Maka T sama dengan akar dari 25 pangkat 2 ya, sisi miring pangkat 2 dikurang salah satu sisi tegak gitu ya, dikurang 20 pangkat 2. Oke. Ini kan bisa kita gunakan ya. Ini nanti 625 dikurang 400 ya, tapi saya gunakan cara yang berbeda dulu ya. Ini adalah akar dari 25 kali 25 ya. Dikurang 20 kali 20 gitu. Oke, bisa ya. Sehingga ini nanti T sama dengan, ini kan akar dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 ya. Dan ini adalah dikurang 20, ini kan 5 kali 4 ya, sehingga nanti 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. Benar ya? Jadi ini kan 20 kali 20 itu adalah, kalau saya tulis di sini, gak apa-apa ya, saya gunakan cara yang berbeda dulu. 5 kali 4 dikali 5 kali 4, atau 5 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 gitu ya. Sehingga nanti T-nya adalah ya akar dari 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2 dikurang 4 pangkat 2 gitu. Oke, maka T-nya adalah akar dari 5 pangkat 2 ya, 5 ya. Akar dari 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat, jadi tinggal ya di sini. Oke, jadi T-nya sama dengan 5 kali 25 dikurang 16. Oke, maka T-nya nanti 5 kali akar 9. Jadi 5 kali 3 dia adalah 15 gitu. Oke, bisa ya. Sebenarnya bisa sih langsung 625 dikurang 400, dia nanti dapat 225. Akar dari 225 adalah 15 gitu. Tapi saya hanya mengingatkan cara seperti ini aja, bisa juga gitu ya. Oke, sekarang dikali, maka T-nya dapat 15 gitu. Sekarang setengah dikali ini berapa tadi jumlahnya, 40 dikali 15, jadi dia nanti dapat 20 kali 15 itu adalah 300 gitu. 300 cm per 2. Sekarang X2-nya berapa? Ya, ini ke sini 40 ya. Dari ujung ke sini 40, maka X2-nya adalah 20 ya. Sama dengan X1 gitu. Jadi kalau kita lihat soal ini udah dapat jawabannya ya, bahwa X0-nya nanti 20 cm. Jadi kalau ini bendanya, maka supaya diseimbang kita hanya perlu letakkan jari kita di sini ya, atau tangan kita di sini, dia udah seimbang gitu. Dia tidak akan jatuh ke kiri, tidak akan jatuh ke kanan gitu ya. Jadi nanti jawabannya ini adalah 20 X0-nya. Udah kelihatan ya di sini aja. Oke.
Tapi kita akan cari lagi nanti. Sehingga nanti Y2-nya adalah Y2-nya ini Y2 ini harus hati-hati mencari uh, Y Y dari segitiga ya, mencari dari segitiga adalah sepertiga kali T. Oke, mencari titik berat terhadap sumbu Y dari segitiga adalah sepertiga kali T. Sehingga nanti Y2 ini adalah sepertiga kali tingginya kali 15. Jadi titik beratnya adalah ini, titik berat segitiga adalah sepertiga dikali tinggi, bukan setengahnya. Oke, sepertiga dikali tinggi. Sehingga nanti, tapi ditambah ini aja ya, mencari uh, titik berat dari segitiga terhadap sumbu Y ya, ditambah 10. Kenapa dia ditambah 10? Karena dia kan dari titik 0 lihat selalu ya, dari bawah ke sini nanti ya 15 kan, nanti lihat ya, 1/3 kali 5 5. Oke, ini ke sini 5 ya, ini ke sini 5. Tapi kalau dari bawah dia 15 kan, tambah 10 ya, maka Y2 nya adalah tambah 10 sehingga Y2 nya adalah 15 gitu. Bisa ya? Jadi saya ingatkan sekali lagi, mencari titik berat dari segitiga itu adalah sepertiga kali tinggi aja ya. Jadi sepertiga kali T gitu. Jadi kalau T nya 15 maka titik beratnya adalah 5. Tapi kalau dia dari 0 maka dia 15 karena ada 10 dulu di sini gitu. Dari sini ke sini 10 terus tambah 5 15 gitu ya. Oke, sekarang kita hanya perlu masukkan ke rumus ini. X0 nya tadi apa? X0 sama dengan A1 nya tadi berapa? A1 nya adalah 200 ya, 200 kali 20 ya, tambah X A2 tadi 300 dikali 20 dibagi A1 tambah 2 kan, 200 tambah 300. Oke, ini supaya tidak kita kalikan panjang-panjang, gini aja kita buat 20 kali 200 tambah 300. Oke, dibagi 200 tambah 300 supaya kita tidak kalikan panjang-panjang kan. Ini coret tinggal X0 nya adalah 20 gitu. Oke, sekarang kita cari Y0 nya. Oke, Y0 berarti apa rumusnya? A1 kali Y1 tambah A2 kali Y2 gitu, dibagi A1 tambah A2. Oke, sekarang Y0 nya adalah A1 nya tadi 200 kali 1, Y1 nya itu Y1 itu adalah 5 kan, maka kita buat dikali 5 ya, terus ditambah A2 nya itu tadi 300 dikali 15, bukan dikali 5 ya, tapi dikali 15. Tahu tadi kenapa dikali 15 ya? Oke, dibagi 200 tambah 300 gitu. Maka Y0 nya ini sama aja, kita buat aja gini, 200 kali 5 tambah, supaya tidak panjang kita kalikan gitu ya, gini aja, 300 kali 5 kali 3 gitu, dibagi 200 tambah 300. Kan 15 ini 5 kali 3 ya, sehingga nanti Y0 sama dengan 5 nya saya keluarin ya, 5 kali 200 tambah 300 kali 3 gitu ya. Bisa? Bisa ya? Oke, dibagi 500. Oke, maka Y0 nya nanti ini kan coret tinggal satu di sini ya, maksudnya 100 gitu ya. Jadi nanti 200 tambah 900 dibagi 100 gitu ya. Sehingga nanti ini adalah 1100 dibagi 100 gitu. Kan 200 tambah ini kan jadi 900 kan. Nah, 200 tambah 900 1100 dibagi 100 ada sama dengan 11 gitu. Jadi X0, Y0 nya itu adalah 20,11. Jadi titik keseimbangannya adalah kira-kira ya di sinilah, dari sumbu Y ya di 11 gitu, kira-kira di sini gitu. Tapi kalau dari sumbu X di 20, jadi kita hanya perlu pegang di 20 ini gitu, di sini nih. Oke,
gitu ya. Jadi cukup mudah. Coba silakan dulu dilihat, silakan dipahami gitu. Oke, sekarang kita akan lihat contoh ketiga ya. Contoh ketiga ini adalah sedikit contoh, sedikit contoh, contoh sedikit ya, contoh yang agak berbeda sedikit gitu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut ke contoh soal nomor 3 ya. Ini ada sebuah persegi gitu ya, persegi panjang. Terus di sini ada di lubang ya, persegi panjang ini dikasih kayak lubang gitu ya. Jadi lubangnya berbentuk segitiga sama apa ini ya? Segitiga sama kaki pastinya ya. Oke, sekarang ditanya berapakah X0 dan Y0-nya gitu ya. Berapakah X0? Oke, jadi yang ditanya itu adalah berapakah X0 dan Y0-nya. Sebenarnya kalau X0 sudah kelihatan sekali ya jawabannya ya. Jadi kalau memang biasanya bentuknya seperti ini, maka X0 itu udah langsung kelihatan jawabannya. Dan nanti biasanya yang kita cari itu cuma Y0 gitu. Jadi X0 Y0 gitu. Berapakah Y0 gitu ya. Oke, nanti X0-nya kalian cari sendiri saja ya. Saya akan tuliskan rumusnya di sini. X0 sama dengan uh, X1 kali A1 tambah X2 kali A2. Ya, karena cuma 2 doang ya. Dibagi A1 tambah A2 gitu. Sekarang kita lihat aja. Yang pertama itu ini adalah segi bangun yang pertama. Ini adalah bangun yang kedua gitu ya. Sekarang kita lihat dulu bangun yang pertama. Oke, yang bangun yang pertama itu luasnya adalah persegi ya. Luasnya adalah panjang kali lebar gitu. Panjangnya berapa? Berarti ini adalah panjang kali berarti 18 dikali 12 gitu ya. Atau ini 12 kali 10 tambah 8 gitu. Ya, atau 10 tambah 8 kali 12 gitu ya. Ini kan bisa kita 12 kali 8 sama aja ya. Maka nanti dia 12 120 tambah 96. Jadi adalah 216 ya. Ya, 216 gitu ya. Jadi 18 kali 12 itu adalah, atau 12 kali 18 itu bisa kita buat seperti ini. 12 kali 10 tambah 8, 12 kali 10, 120, 12 kali 8, 96. Jadi 120 tambah 96 adalah 216. Atau gini juga bisa sebenarnya yang ini ya. Kalau 18 kali 12 berarti, atau yang ini 18 kali 12 berarti ini adalah 10. Oh, sama aja 10 tambah 8 gitu ya. Atau 18 dikali 10 tambah 2 gitu. Jadi 180 tambah 36, 216 sama aja gitu. Menggunakan cara yang mana bisa aja gitu ya. Oke. Terus kita cari dulu X1-nya. X1-nya berarti 0 ke 12 ya. Berarti tengah-tengahnya pasti 6 gitu. Maka X1-nya 6. Oke. Y1-nya juga berapa gitu. Y1-nya adalah 0 ke 18 berarti 9 dong ya. Kasih kira-kira di sini ya, 9. Oke gitu. Sekarang itulah X1 dan Y1. Sekarang bangunan kedua gitu. Bangunan kedua itu adalah segitiga siku-siku. Maka A sama dengan setengah, segitiga sama kaki ya tadi. Setengah kali alas kali tinggi. Alasnya berapa? Setengah kali, alasnya udah dikasih tahu ya. 0 sampai 12 berarti 12 gitu. Ini alasnya ya. Alas dari segitiga ini. Ini segitiganya guys gitu. Oke, anak-anak bisa ya. Setengah kali 12 dikali tingginya. Tingginya juga udah dikasih tahu. Kita nggak perlu cari lagi kayak tadi menggunakan Pitagoras karena tingginya adalah ini. Ini berapa? 6. Dikali 6 gitu. Jadi ya 1/2 kali 12 kali 6 itulah 6 kali 6 ya. Nanti 6 kali 6 itulah 36. Jadi luas yang kedua adalah 36. Sekarang kita cari X1-nya. Ya, Y1-nya. Ya, X2 ya. Ini A2, ini A1, sorry ya. Kastar. Ini. Sekarang kita cari YX2. Maaf, sedikit kurang fokus ya. Oke, X2-nya adalah, kita lihat X2-nya ya ini ya. Ya 6 gitu. Sekarang jadi udah kelihatan ya bahwa X-nya nanti X0-nya adalah udah pasti 6. Karena X1-nya 6, X2-nya juga 6 gitu. Maka nanti 6 gitu. Nanti
untuk mencari X0 coba sendiri aja, pasti nanti jawabannya 6 menggunakan rumus yang ini. Sekarang Y2-nya, Y2-nya tadi adalah sepertiga kali tinggi segitiga, kali tinggi segitiganya ya. Tapi dia ditambah, karena dia dari 0, maka dia nanti tambah 6. Perhatikan, ditambah 6. Oke, bisa? Ya. Jadi sepertiga dikali tingginya tadi 6, tambah 6. Kenapa ditambah 6? Karena, oke, ini kan 6 tadi. Tapi dia dihitung dari 0 ya, dari bawah ini. Jadi ini ke sini 6, tambah nanti sepertiga di sini gitu. Sepertiga kali 6 kan 2 nanti ya. Sehingga sepertiga kali 6 itu adalah 2 tambah 6 sama dengan 8. Gitu aja ya. Oke, sekarang kita cari Y0-nya aja langsung ya. Karena X0-nya udah pasti 6 ya. Apapun ceritanya X0, kalau kita pegang benda seperti ini, misalkan ada persegi di sininya kosong gitu ya. Kita hanya perlu pegang D6, dia itu tidak akan jatuh ke kanan maupun ke kiri. Ya perlu kita cari adalah Y0-nya gitu. Sehingga Y0 sama dengan, ini beda ya. Kenapa saya bilang tadi beda? Nanti dia tidak dijumlahkan. Kalau tadi di atas dia, ya di atas segitiganya kita jumlahkan. Kalau dia di dalamnya, dibolongin, dia dilubangin, maka kita akan mengurangkan. Oke, sehingga nanti A1 kali Y1 dikurang, ini A2 kali Y2. Kalau tadi di contoh yang kedua tambahkan, tapi kalau segitiganya disusun gitu. Kalau ini kan satu segitiga ya sebenarnya, ini satu. Kalau bangunnya disusun ya, segitiganya disusun dengan bangun yang di bawahnya. Kalau ini sebenarnya kan satu gambar ya, satu bangun tapi dilubangi gitu loh, gitu ya. Dibagi, maka dia A1 dikurang A2 juga gitu. Oke. Sehingga Y0-nya adalah A1-nya tadi berapa? A1-nya adalah 216 gitu ya. Jadi 216 dikali Y1-nya tadi 9 dikurang A2-nya 36 ya. 36 tadi kan. Ya ini A2 36 dikali Y2-nya 8 gitu ya. Dibagi oke, dibagi 216 ya, dikurang 36. A1 kurang A2. Ini bisa saya buat gini ya, biar nggak capek kali-kali kurang lagi. Bisa saya buat gini ya, ini kan 36, ini adalah 36 dikali 6. Ini 216 ini adalah 36 kali 6 kan, itu 216 dikali, berarti dikali 9 dikurang 36 dikali 8 dibagi, berarti ini bisa buat juga 36 dikali 6 ya, dikurang 36. Oke, bisa ya yang ini. Oke. Kenapa saya gunakan seperti ini caranya ya, supaya nanti kita tidak mengalihkan banyak sekali gitu ya, terus dikurangkan lagi. Jadi kita menggunakan bilangan-bilangan yang lebih sederhana gitu. Sehingga Y0 sama dengan, bisa dong saya buat gini, 36 ya, dikali 9 kali 6 atau 6 kali 9 sama aja ya. Ini kan 36 kali 6 atau 6 kali 9, 9 kali 6 dikurang 8. Bisa ya? Kan ini dikalikan ini gitu ya. Ini dikalikan ini ya ini gitu. Gitu ya. Tapi kalau kalian menggunakan cara ini langsung manual saja ya nggak apa-apa gitu. Dibagi, berarti saya bisa buat ini ya, 36 kali 6 kurang 1 gitu. Jadi ini kali ini gitu kan. Ini kali ini ya ini gitu. Sehingga 36 bisa saya coret gitu. Kan lebih sederhana deh kan. Sehingga nanti Y0-nya tinggal 9 dikali 6 berapa? 54 dikurang 8 ya. Dibagi 5, 6 kurang 1 5 gitu. Sehingga Y0-nya nanti 54 dikurang 8 itu 46 ya. Ya 46 dibagi 5 itu adalah 9,2. Gitu aja. Sehingga X0, Y0-nya adalah 6,9,2 gitu. Gitu aja. Oke, bisa. Jadi nanti dia kalau di dalam dikurangkan gitu. Tapi perhatikan, biasanya yang banyak salah itu adalah di Y2 gitu. Di Y2 itu biasanya nanti dibuat cuma 3 gitu. Nggak diperhatikan dari bawah gitu. Jadi nanti kalian jumlahkan saja. Ini harus teliti di sini. Gitu aja sih.
Oke, kita lihat contoh yang keempat di contoh untuk dimensi 3 nih ya. Oke, kita akan lihat contoh yang dimensi 3. Oke, kita akan bahas contoh soal nomor 4. Ini adalah yang dimensi 3A. Di sini dikatakan, perhatikan benda pejal homogen di atas. Tentukan tinggi berat sistem diukur dari alas silinder. Atau tentukan Y0-nya gitu ya. Kenapa cuma dibilang Y0-nya? Karena sebenarnya X0-nya kita sudah pasti tahu ya. Kalau ada misalkan benda seperti ini, kita hanya perlu memegangnya atau meletakkan jarak kita di... Berarti kalau ini jaraknya 5, berarti di 2,5 kan? Nah, maka dia udah seimbang gitu ya. Nah, sekarang kita hanya mencari Y0-nya. Nanti juga kalian bisa untuk latihan gitu ya supaya terbiasa kalian cari X0-nya pasti 2,5 apakah benar gitu ya 2,5 ya. Oke, di sini dikatakan benda pejal homogen berarti ini kubus ya, kubus pejal dan ini adalah kerucut pejal gitu ya. Ini adalah kerucut. Tapi sebenarnya saya kasih tahu dulu bahwa untuk mencari titik berat kerucut pejal ya, untuk kerucut pejal gitu ya, untuk mencari titik beratnya itu adalah nanti uh, t titik beratnya itu adalah y-nya nanti y untuk kerucut pejal ya, kerucut pejal. Kalau tadi segitiga kan sepertiga T kan, kalau kalau kerucut pejal nanti y-nya adalah uh, dia nanti seperempat kali T gitu. Oke, jadi saya kasih tahu awal ya bahwa Y adalah seperempat kali T. Oke, sekarang langsung saja kita cari ya Y0 ya. Kalau dia volume berarti Y0 sama dengan P1 dong. P1 kali Y1 tambah P2 kali Y2. Gitu aja. Dibagi P1 tambah P2. Gitu ya. Sekarang kita lihat dulu uh, P1 berapa, Y1 berapa, P2 berapa, Y2 berapa gitu ya. Kita lihat dulu yang pertama ya, gambar yang pertama. Kita misalkan gambar yang pertama ini adalah volume tabung atau tabung. Maka gambar yang kedua kita gunakan balok. Balok. Kerucut ya, kerucut. Jadi tabung dan kerucut. Oke. Yang pertama ini volume tabung dulu. P tabung. Oke. Volume tabung apa? Ada yang ingat? Pi R kuadrat dikali tinggi. Oke, ya. Jadi pi-nya berapa? Ya, pi-nya 22 per 7 atau 3,14 ya. Tapi kita nggak usah masukkan nilai pi-nya ya. Kita buat aja pi R kuadrat. R-nya juga nggak usah kita masukkan. Kalau dimasukkan juga sih bisa. Tapi nanti kan kita menghitungnya kan 3,14 dikali 2,5 kan, kalau diameternya 5 maka dikali 2,5 dikali 2,5 itu kan sangat gimana gitu ya, ribet sekali kan hitungnya. Tapi kalau kalian mau gitu ya kurang kerjaan ya kerjakan saja gitu, buat aja nanti 3,14 dikali 2,5 dikali 2,5 dikali tingginya 10 gitu ya. Tapi saya tidak akan tulis. Nanti kita lihat kenapa saya tidak tulis ya. Wow, penasaran? Kita lanjut lagi gitu ya. Kalau ngoni penasaran gitu ya. Kenapa ya kita tidak masukkan R-nya gitu. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Kita cari dulu Y1-nya. Ya, Y1. Y1-nya langsung dapat ya. Y1-nya adalah setengah dari tinggi tabung. Setengah dari T1 gitu ya. Jadi setengah dikali 10, jadi dia 5 gitu. Jadi kalau dia tabung kita hanya pegang di sini aja dia udah seimbang gitu. Kalau tingginya 10 berarti kita hanya pegang di 5 dia udah seimbang gitu ya. Itu aja untuk volume tabung ya, untuk tabung gambar yang pertama. X1-nya perlu dicari ya, perlu, tapi 2,5 nanti kan. Oke, saya tulis saja X1 sama dengan setengah kali 5 jadi dia nanti adalah 2,5 gitu. Oke. Sekarang gambar yang kedua, volume kerucut. Ada yang ingat volume kerucut apa? Jadi kalau kita mengerjakan berat dimensi 3 maka kita harus paham yang namanya volume gitu ya. Volume kerucut, tabung, balok, kubus, limas, prisma, bola, DLL gitu ya, dan lain-lainnya. Oke, sekarang volume kerucut itu apa? Sepertiga dikali pi R pangkat 2 dikali tinggi gitu ya. Sepertiga kali PR pangkat 2 dikali tinggi gitu ya. Jadi kalau kita lihat ini ya, volume kerucut ini adalah
sepertiga dari volume kalau tingginya sama gitu, tapi tingginya ini berbeda gitu ya. Kalau tingginya sama nanti volume kristal sepertiga dari volume gitu. Sekarang maka volumenya adalah sepertiga dikali PR pangkat 2, jadi ya PR pangkat 2 aja dikali 8. Sehingga nanti dia adalah 8 per 3 PR pangkat 2 gitu aja. Terus Y2-nya berapa? Ini kan belum bekerja. Y2-nya seperti ini tadi, berarti seperempat kali T. Tapi jangan lupa ya, berarti seperempat kali T2 ya. Jangan lupa ditambah T1. Ini biasanya lupa di sini. Tambah T1. Maka seperempat kali T2-nya tadi. Kalau hanya seperti ini, nggak ada tabung di bawahnya, atau nggak ada lagi alasnya di bawah ya, cuma maka Y-nya ya seperempat T2, tapi karena ada di bawahnya tabung gitu ya, maka harus kita tambahkan jumlah tinggi tabung gitu ya, sehingga nanti seperempat kali T2-nya berapa tadi, kali 8 tambah 10, jadi dia adalah seperempat kali 8, 2 tambah 10, 12, itu adalah Y2 gitu. Jadi ya sekarang ya tinggal cari aja Y0-nya. Y0 sama dengan P1 berapa? P1 tadi 10 PR pangkat 2 ya. 10 PR pangkat 2 dikali Y-nya 5 tambah kerucut tadi volumenya 8 per 3 ya. 8 per 3 PR pangkat 2 kali 12 kali Y2. Y2 ya. Dibagi adalah 10 PR pangkat 2 dikali, oh ya tambah ya, ditambah 8 per 3 PR pangkat 2, gitu kan, benar ya. Sekarang ya nolnya, kenapa tadi saya tidak tuliskan PR pangkat 2, karena PR pangkat 2 itu bisa kita keluarin dia gitu ya, PR, oke, sorry, jadi nanti dia PR pangkat 2 dikeluarin saja ya, oke, PR pangkat 2 dikali 10 kali 5 tambah 8 per 3 kali 12. Oke, bisa gitu ya. Dibagi, ini juga PR pangkat 2 kali 10 tambah 8 per 3. Gini. Oke, jadi kita bisa coret gitu. Y0-nya adalah 50 tambah, ini kan 4 ya. Oke, tambah 32 dibagi 10 tambah 8 per 3 ini adalah 30 per 3, harus samakan penyebut dulu, tambah 8 per 3. Sehingga Y0-nya adalah 82 dibagi 38 per 3 ya. Sehingga Y0-nya adalah 82 kali 3 dibagi 38. Tahu Y0 adalah 80 dibagi 2 bisa enggak ya? Dibagi 2 41 kali 3 dibagi 19. Atau nanti 123 ya. 123 dibagi 19 gitu ya. Jadi nanti jawabannya adalah 123 dibagi 19. Nanti kalian bagikan sendiri itu jawabannya berapa. Oke. Itu aja. Oke, kalau benar ya 3, oke benar ya. Itu aja, kalau ada pertanyaan silakan kalian tanyakan. Jangan, nanti di sini ada latihan soal ya, bisa kalian kerjakan gitu. Oke, nanti latihan soalnya paling sama persis dengan contoh soal ini gitu ya, jadi pahami dengan baik-baik gitu.
Itu aja, sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih. Oke, sekarang ini ada beberapa contoh latihan soal, ada 4. Silakan kalian coba sendiri. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ini ada soal nomor 1, ini dimensi 2 ya. Ah, Persegi panjang ya, dengan persegi panjang juga gitu ya. Sekarang kalian tentukan titik beratnya. Kalau ini tentukan X0 dan Y0 gitu ya. Terus kita lihat lagi, ini ya, ada dimensi 1 ya, terdiri dari 4 gitu ya, 4 ya, 4 gitu ya, terdiri dari 4 benda dimensi 1 yang disusun seperti ini. Tentukan X0 dan Y0 gitu. Sekarang yang ini segitiganya. Segitiganya itu dari atas nih ya sampai ke sini gitu ya. Sekarang tentukan X0 dan Y0 gitu. Terus ini benda visualnya, tentukan X0 karena Y0-nya udah pasti dapat 5. Sekarang kalau tadi kita kan mencari Y0 ya, sekarang kita akan cari X0 berapa gitu. Oke, silakan dicoba, tetap semangat.